Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk sedikit merefleksikan apa yang sudah saya pelajari dari pelatihan seri Semangat Guru yang kedua terkait dengan kompetensi non-teknis pendukung implementasi kurikulum merdeka dengan subtema yaitu berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya adalah Anang Rifki. Saya adalah salah seorang guru bahasa Inggris di SMP Plus Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk merefleksikan apa yang sudah saya pelajari dari apa yang sudah saya tonton dari video pembelajaran dan juga materi yang dilaksanakan pada hari ini. Yang pertama, dari pelajaran hari ini yang bisa saya ambil adalah bagaimana saya mendapatkan banyak sekali informasi dan juga informasi dan juga materi terkait dengan definisi dari apa itu berpikir kritis dan juga penyelesaian masalah. Saya juga hari ini sudah mendapatkan pencerahan terkait dengan 3 tahap pengembangan berpikir kritis, kemudian juga saya juga sudah mencoba untuk mempraktikkan bagaimana saya untuk bisa melatih proses untuk berpikir kritis dan juga mengetahui dan juga menyampaikan kenapa praktik ini sangat penting untuk kita bisa laksanakan sebagai guru di dalam proses pembelajaran, terutama untuk memberikan dampak yang positif terhadap pembelajaran yang ada di kelas kita. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, hari ini saya ingin fokus kepada bagaimana upaya saya untuk bisa menyampaikan bagaimana 3 tahapan pengembangan kritis dan dampak positifnya terhadap kita sebagai seorang guru dan juga nantinya adalah ber eee, ber berakhir pada bagaimana upaya kita untuk bisa memberikan stimulus kepada para murid untuk bisa mengembangkan proses berpikir kritis ini. Yang pertama ada 3 tahapan, yang pertama adalah menelusuri bukti. Kenapa, proses ini sangat atau tahapan ini sangat penting? Karena di dalam proses di tahapan ini, peserta didik atau kita sendiri akan mampu secara tidak sadar ataupun dengan sadar, itu akan terampil untuk membedakan mana yang fakta dan juga mana yang opini. Nah, keterampilan tersebut akan menyadarkan kita akan pentingnya sumber-sumber mana yang kira-kira kredibel dan juga yang tidak kredibel, mana yang fakta dan juga mana yang opini. Dan dari sanalah kita akan mampu, peserta didik juga akan mampu untuk bisa lebih aware, lebih menyadari akan pentingnya mana yang bersumber kepada hal-hal yang sifatnya fakta dan juga opini. Kemudian yang keduanya adalah tahap yang kedua adalah bertanya terus. Nah, hal ini akan mampu mengstimulus kita dan juga peserta didik untuk terus menyimpulkan, memberikan simpulan-simpulan prematur yang nantinya, akan menjadi aspek yang akan dipertimbangkan untuk bisa bertanya terus-menerus terhadap suatu permasalahan yang dijadikan sebagai stimulus di awal. Jadi kegiatan bertanya ini akan menyadarkan kita akan pentingnya fakta-fakta tersebut apakah akurat atau tidak, kemudian apakah ini adalah hanya opini yang sifatnya prematur ataupun juga apakah ini ada banyak aspek yang perlu kita pertimbangkan. Dan yang terakhir untuk tahapan pengembangan berpikir kritis adalah metakognisi, yaitu bagaimana kita akan mampu menyadari seberapa gegabahnya kita, seberapa cepatnya kita dalam mengambil kesimpulan ataupun keputusan. Nah, kegiatan kita untuk metakognisi ini akan memahami proses dasar dari kita sebagai berpikir manusia. Dan dari sanalah, dari metakognisi ini kita akan mampu untuk melihat sejauh mana, secepat mana kita dalam mengambil kesimpulan ataupun mengambil suatu keputusan, apakah kita mampu untuk bisa menginjak rem dari keputusan yang sifatnya sesaat ataupun cepat, tapi kita juga mampu untuk merefleksikan apa yang menjadi keputusan tersebut, apakah sudah melihat dampak positif dan negatifnya ataupun lihat efektivitas ataupun kegunaannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dari 3 tahapan pengembangan kritis yang terus kita upayakan secara terus-menerus, ini maka pada saatnya nanti akan berdampak positif untuk kita sendiri. Karena ini akan menyelamatkan kita dari kebiasaan-kebiasaan untuk berpikir cepat, tetapi gegabah ataupun keliru di dalam mengambil keputusan. Nah, keputusan yang baik adalah keputusan yang konsisten, yang sigap dengan melihat situasi dan konteks yang ada. Kemudian, bagaimana, lembar aksi yang sudah saya coba laksanakan ataupun yang sudah saya coba ini, yaitu ketika saya mencoba untuk menyampaikannya kepada murid. Nah, murid akan terbiasa nantinya untuk bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang opini. Kemudian juga murid akan mampu membiasakan dirinya mengajukan pertanyaan dan menggali informasi.
dan murid juga mampu untuk merefleksikan proses berpikir mereka. Dan dari kesimpulan tersebut, maka saya berani menyimpulkan bahwa seorang pemimpin adalah pemikir yang tekun dan peka karena ia sadar bahwa keputusannya selalu dipengaruhi oleh orang banyak. Maka keterampilan dalam mengambil suatu keputusan sangatlah vital, urgent dan penting untuk dilatih dan terus dipelajari. Seorang yang berpikir kritis akan melihat ancaman dan peluang di dalamnya. Dan di setiap peluang itu pasti ada risiko. Dan mereka akan terus terlatih untuk mampu menginjak rem untuk melihat sejauh mana efektivitas dan kegunaan dari keputusan yang akan dipilih. Dan kualitas seorang pemimpin adalah kesigapan dalam mengambil keputusan yang telah diperhitungkan masak-masak. Baik Bapak dan Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan pada refleksi untuk materi berpikir kritis dan mengambil keputusan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.